Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami. Saya Valentinus Barani. Saya Evan Surbati Dalam channel podcast kami, Evan Sur. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Jadi gimana sih awal mulanya perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang? Pertama-tama awal mulanya itu Jepang mendarat pertama kali di Pontianak pada tanggal 19 Desember 1941. Pada saat itu Jepang berhasil mengusir Belanda dari tanah itu, sehingga Jepang berhasil dengan mudah menguasai kota-kota yang ada di pedalaman seperti Putus Sibau dan Sangau, hingga kota besar seperti Banjarmasin. Jadi apa aja yang dilakukan Jepang kepada daerah-daerah yang sudah dikuasainya itu? Pertama-tama Jepang saat itu membangun dua perusahaan, yaitu Nomura atau pertambangan dan Sumitomo atau perkawinan. Untuk menjalankan kedua perusahaan ini, Jepang mempekerjakan 80.000 rakyat Indonesia tanpa diberi upah atau secara paksa. Hal inilah kemudian memicu perlawanan bangsa Indonesia. Terlebih lagi tekad para bangsa Indonesia karena diperlakukan sewenang-wenang dan tidak dibayar. Jadi apa sih faktor utama rakyat Kalimantan melakukan perlawanan kepada Jepang? Pada saat itu rakyat Kalimantan dipaksa untuk menghormati tentara Jepang dengan membungkuk dan menghormat pada mereka. Jika tidak menghormat, mereka akan diberikan sanksi kekerasan fisik. Oleh karena itu rakyat Kalimantan tidak senang dengan kebijakan ini, sehingga mereka menolak keras tindakan ini karena dianggap melukai harga diri rakyat Kalimantan. Pada akhir tahun 1944, orang Dayak melakukan serangan terhadap Jepang dan berhasil membuat beberapa pasukan Jepang meninggal. Tetapi itu tidak ada dampaknya bagi bangsa Jepang, melainkan bangsa Jepang melawan balik terhadap bangsa rakyat Kalimantan dan mengakibatkan akibat-akibat yang fatal. Jadi pada awal tahun 1945, orang-orang Dayak bangkit kembali dengan semangat juang untuk melawan perlawanan Jepang. Jepang yang sedang melawan pasukan sekutu pun kewalahan dengan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Dayak. Bahkan kegarangan orang Dayak dalam melakukan serangan sampai membuat banyak prajurit dari bangsa Jepang melarikan diri. Hal ini membuat orang-orang Dayak semakin berani memasuki daerah Pontianak dengan membawa perlengkapan senjata. Salah satu tokoh yang berperan dalam perlawanan Jepang adalah Pung Suma. Ia melancarkan aksinya pada pertengahan Februari 1945 hingga 13 Mei 1945. Saat kedatangan Osaki, mandor perusahaan kayu Jepang, seorang yang sangat kejam, sehingga Pung Suma memenggal dan membakar perusahaannya. Dan peristiwa ini semakin membakar semangat orang Kalimantan untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Gerakan perlawanan pun berkembang luas ke segenap penghulu, rumpun di Dayak Hulu, pesisir dan pedalaman Kapuas hingga melewati Barito dan Mahakam. Sementara itu tentara Jepang yang semakin panik mengerahkan pasukannya dan terjadi pertempuran hebat antara laskar Pangsuma dan militer Jepang di Meliau. Perang bersama sebagian pasukannya dan perlawanan berhasil dipadamkan oleh Jepang. Kendati demikian, harapan rakyat Kalimantan untuk mengusir Jepang terkabul karena 3 bulan setelahnya, yaitu 17 Agustus 1945, Indonesia resmi diproklamasikan merdeka. Sekian video penjelasan dari kami tentang perlawanan rakyat Kalimantan terhadap penjajahan Jepang. Thank you for watching.